Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaat Bid'ah Al-Seru yang sama berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali untuk melaksanakan kegiatan kita yang bersifat berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan yang kita kerjakan, yang kita lakukan selalu senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi jembatan kebahagiaan bagi diri kita, sebab kita insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita dengar. Dan yang terpenting adalah kita berusaha mengamalkan kebaikan yang kita dengar dan meninggalkan keburukan yang kita dengar pula. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan, orang baik, jamaah TV dakwah Al-Seru yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi, yang mudah-mudahan kita berharap pengajian atau kajian-kajian yang kita lakukan bisa memberi dampak positif dan pengaruh yang baik pada diri kita, yang kemudian kita mampu melakukan kebaikan itu dalam mengisi sisa kehidupan kita. Kita lihat redaksi hadis yang akan kita dengarkan. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan umatku oleh karena diriku. Lalu Allah memaafkan umat Rasul SAW, asbab Nabi SAW itu apa saja yang mereka lakukan sehingga Allah memaafkan mereka. Nabi SAW menjelaskan al-khata'u, ya, dari kesalahan yang mereka lakukan, wan nisyanu, kemudian dari lupa, ya, ketika seseorang lupa, mungkin lupa mengerjakan kebaikan, lalu kemudian dia santai-santai saja, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi SAW. Wa mastukrihu alaihi, kemudian segala sesuatu yang sifatnya dipaksakan. Hadirin yang berbahagia, kalau kita kaji secara mendetail hadis yang baru saja kita dengarkan yang disampaikan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan yang lainnya, kemudian keterangan bahwa hadis ini adalah hadis hasan, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis singkat yang baru saja kita dengarkan, yang pertama, Allah Ta'ala mengutamakan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghilangkan berbagai kesulitan, serta Allah memaafkan dosa dan kesalahan serta sesuatu yang menyebabkan mereka lupa untuk melakukan sebuah kebaikan atau mungkin melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum seseorang, kata Rasulullah SAW, kecuali jika dia sengaja berbuat maksiat dan tentu hatinya telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan kewajiban dengan sukarela. Nah, ini keuntungan yang kedua. Kemudian keuntungan yang ketiga, jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan tentang manfaat adanya kewajiban adalah untuk mengetahui siapa yang taat kepada Allah dan siapa di antara kita yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini adalah ada beberapa perkara yang tidak begitu saja dimaafkan oleh Allah. Misalkan seseorang melihat najis di bajunya, akan tetapi dia mengabaikan untuk menghilangkannya segera.
ini tidak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesengajaannya tidak mau menghilang najis yang menempel pada bajunya. Kemudian dia sholat dengan karena lupa, ya. Kita tahu bahwa hadis yang kita sudah pelajari, Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang mengantuk, ya, itu tidak dibenarkan untuk melaksanakan sholat sampai ngantuknya selesai, karena nanti dikhawatirkan dia lupa dalam proses bacaan sholat yang dia baca. Bisa jadi nanti membaca sesuatu yang tidak etis dan tidak pantas untuk dibacakan dalam ibadah pelaksanaan sholat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib mengqada salat ketika kita banyak melupakan atau melalaikan salat tersebut dengan unsur-unsur yang syar'i. Nah, contoh seperti itu banyak, ya, penjelasannya di dalam kitab-kitab fikih yang sudah kita pahami secara bersama. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan inspirasi Islam di pagi hari ini melalui TV Dakwah Al-Serui bisa memberikan pemahaman yang baik kepada diri kita semua, sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan pemahaman yang Allah berikan kepada kita melalui kita diberi kesempatan untuk mendengar pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh narasumber melalui TV Dakwah Al-Serui, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama bagi kami yang mudah-mudahan dengan selalu senantiasa mengkaji ajaran-ajaran agama kita dapat memberi kekuatan kepada kita semua untuk selalu senantiasa lebih meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepahaman agama kepada kita dengan baik, sehingga kepahaman agama itu membuat kita menjadi orang-orang terdepan melakukan amal-amal soleh dan meninggalkan amal-amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.